Pak ya. Luar biasa, Pak. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih Pak Kris. Masih di Bandung Pak hari ini? Masih, Pak. KTP masih Bandung, Pak. Tapi kok Bapak posisinya 3 meter dari depan saya nih Pak. Dekat kalau di layar. Baik, terima kasih Pak Kris. Nanti juga Pak Kris akan berdiskusi bersama kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyapa kembali yang terhormat Ibu Insinyur Nita Yudi. Ibu Nita, apakah sudah bisa terkoneksi dengan kami? Alhamdulillah sudah, Mas. Alhamdulillah. Ibu, apa kabar? Iya. Baik, alhamdulillah sehat. Bu, sebelum Ibu menyampaikan materi, saya mau tanya dulu, apa rahasia Ibu tetap energik sampai hari ini? Apa ya? Hidup sehat, ya. Tetap mengabdi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja, ikhlas kerja jujur. Ikhlas ya, itu yang penting ya Bu ya. Tidak ada konsumsi apa, misalnya jamu atau multivitamin gitu Bu? Jamu ada, jamu ikut-ikutan Pak Jokowi. Katanya jamu buat imun, daun kelor sama air putih. Oh, daun kelor. Oke, baik. Baik, Ibu. Kita bicara soal teknologi, ya kan? Artinya kalau bicara tentang teknologi, pengusaha, apalagi wanita pengusaha, tentu juga seperti ceritanya Bu Dewi Aribi tadi, terus bertransformasi, berubah, bahkan mengikuti perkembangan zaman. Nah, dari pandangan Ibu Nita Yudi sendiri, apa yang bisa disampaikan terkait dengan era teknologi sekarang, agar semua warga negara, khususnya kaum wanita atau para pengusaha misalnya, bisa menyambut teknologi menjadi bagian dari kehidupan mereka sehari-hari. Silakan Ibu. Baik, sebelumnya saya boleh share presentasi saya. Ya, silakan Bu. Mungkin sudah ada di ya. Sambil menunggu, saya menyapa dulu ya. Ini untuk teman-teman yang sudah melaksanakan kerjasama IWAPI dengan robotik, yaitu dengan Ibu Juli Cindrawan, yang beliau juga merupakan pengurus DPP IWAPI, kemudian Ibu Nani sebagai Ketua Umum Dharma Pertiwi, dan saya lihat di sini ada Dharma Pertiwi se-Indonesia, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau juga Wakil Ketua Harian 2 di Dekranas, sama-sama kami di Dekranas. Dan Ibu Endang Budi Karya, Ketua Bidang saya ini, Ketua Bidang Wirausaha Baru di Dekranas. Juga ada Ibu Heti Andika, Ketum Persit Kartika Chandra, dan ada dari seluruh Indonesia hadir. Ibu Inong Fajar Prasetyo, Ketua Umum PIA Ardia Garini, Ibu Veronica, juga ketum dari Jala Senastri yang sama-sama semua di Dekranas, dan Ibu Fitri Idam, Ketua Bayangkari, dan tentunya yang kami hormati, kami banggakan Ibu Dewi Motik sebagai Dewan Kehormatan DPP IWAPI dan inisiator pendiri IWAPI, serta Ibu Barbara dan moderator Mas Doni, dan sebelahnya Mas Doni ada perempuan cantik Mbak Santi yang saya hormati, dan Pak Tristanto Cahyadi. Baik, kita mulai dari presentasi saya. Izinkan saya memperkenalkan tentang IWAPI, bahwa ya terus bisa langsung IWAPI ini. Next, Bu Vivi. Bu Vivi atau Pak Bernard, ya lanjut. Ya, kita coba halaman berikutnya. Bu Vivi. Bu Vivi bisa lanjut. Next. Dari sini. Ya, yang kedua dulu dong. Halaman 2-nya dulu. Ya, IWAPI ini didirikan tahun 1975 dengan inisiator dari Profesor Kemala Motik dan Ibu Dewi Motik Pramono MSI. Tujuannya didirikan ini agar perempuan Indonesia dapat mandiri secara ekonomi melalui kewirausahaan. Ya, next. Di sini kita lihat Bu Dewi bersama dengan Ibu Tin. Ini zamannya berdirinya sampai Bu Dewi menjadi ketua umum. Ya, next.
Ya, next. Hostnya, halo. Halo, Mbak Vivi, boleh halaman berikut? Kelewatan satu. Terlewat di nomor 4, Mas. Nah, visi misinya kita mungkin menjadi organisasi yang terbesar se-Indonesia, dan visinya tadi menjadikan perempuan Indonesia agar mandiri secara ekonomi. IWAPI ada di 33 provinsi, tinggal 1 provinsi yang belum berdiri, yaitu Kaltara. Insya Allah akhir tahun ini kita akan lantik, tapi semua perangkatnya sudah siap. Dan kita lihat di sini bahwa IWAPI dengan anggota lebih dari 30.000 pengusaha, ada di 280 kabupaten, dan 85% mikro dan kecil, 13% menengah, 2% yang besar. Yang besar-besar ini termasuk Ibu Marta Tilar dengan Sari Ayunya, dan Ibu Muriati Sudibyo dengan Mustika Ratu, dan Ibu Ati Wardah dengan Wardah Kosmetik. IWAPI merupakan organisasi perempuan pengusaha terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. Ya, next. Program kerja kami, lanjut. Lanjut aja ya, karena terlalu lama. Program kerja kami hanya 3, yaitu bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua, bagaimana membuat jaringan ini menjadi lebih luas melalui digital marketing, ya. Jadi 1 SDM, kemudian marketing, dan yang ketiga adalah masalah finansial, memanfaatkan KUR agar bisa mendapat tambahan modal untuk memperluas usaha. Ya, next. Lanjut. Es krim di tempat yang kecil bawah kalau mau. Tapi yang itu yang gede aja tuh. Yang kecil masih. Ini adalah networking kami, ini sebelum COVID, ya, Menteri Koperasi Pak Puspa Yoga, dan Kementerian Kominfo, dan kami kerjasama dengan Facebook. Ya, next. Izin. Itu tempatnya tuh, Pak. Nah, apa sih yang sudah dicapai oleh IWAPI? 1, kami mencetak Suaranya Kak Bunita, Nita, jangan tolong di-mute. Yang kedua adalah, aduh, suaranya Bunita jangan di-mute. Udah. Bunita, di-mute Bunita. Dari sini. kenapa ke-mute ya? Saya nggak mute-mutein loh. Jadi 2 sebagai motivator, iya ini ada something. Kemudian yang ketiga adalah sebagai mitra strategis pemerintah untuk program pemerintah agar tepat sasaran, dan yang keempat IWAPI selalu menjadi duta Indonesia di berbagai event internasional. Alhamdulillah kami ditunjuk sebagai focal point dari AWEN atau bentukan dari ASEAN, tapi untuk Women Entrepreneur Networking. Kemudian kami juga dijadikan duta untuk di G20. Di antaranya ini ada di Rusia, Australia, Iran, Taiwan, Busan, Jepang, dan lain-lain. Ya, next. Next. Ini kehadiran kami, dan ini ada kerjasama dengan perempuan pengusaha di Iran, dan kami diterima juga di Vice President Iran dengan Masume FTK, dan kami kerjasama dengan Kanada, dan juga diterima di Perdana Menteri Thailand. Next. Jilat aja, jilat tertisi. Ya, next. Halo. Ya, next. Enggak, masa cuci habis itu. Cuci 7 Ya, kali. next lagi. Nah, pada saat pandemik ini, tentu kami harus mengubah, karena di sini banyak sekali tantangan dan ancaman, sehingga kami harus mengubah tantangan ancaman ini menjadi sebuah peluang. Ya, next. Apa saja yang sudah kami lakukan di saat pandemi?
Ya, next. Cari ini, Pak. Tempat yang Ini ada ancamannya tutup- terpapar yang virus di Loka itu, corona, tapi ada kehilangan tutupnya gitu. pekerjaan, Gimana ya? keterbatasan keterampilan. screen. Ini yang akan saya bahas. Keterbatasan keterampilan perempuan. Biasanya perempuan ini susah aksesnya untuk mendapatkan info, bagaimana memulai usaha, dan sebagainya. Terutama pada saat pandemi COVID ini, kita semua harus sudah memulai dengan apa sih yang namanya teknologi informasi atau dengan teknologi for the future. Saat ini kita sudah di era 4.0 dan kita sudah melakukan pelatihan bersama dengan robotik selama 10 hari untuk breakthrough with technology to the future. Ya. Next. Next. Ini data yang kami terima dari Kementerian Koperasi UKM, 163.713 pelaku usaha mikro, kecil, menengah terdampak. Tapi sampai bulan ini sudah lebih angkanya dari. Jadi memang semua pelaku usaha, baik yang besar sampai yang mikro, semua terkena dampak. Ya, next. Kalau tadi pertanyaannya, apa sih yang sudah dilakukan? Kita balik dulu sebentar, bahwa UMKM ini merupakan tulang punggung ekonomi, di mana jumlahnya dari 64,5 juta usaha, 57,4 diantaranya adalah usaha mikro dan kecil. Dan UMKM ini penyumbang PDB terbesar 60% dan penyerap tenaga kerja terbesar hampir 98%. Jadi kalau UMKM adalah tulang punggung, saat ini kami terimbas. Nah, ini pemerintah harus memang jeli melihatnya bahwa UMKM harus dibantu demi ekonomi Indonesia. Sebagai pengusaha tentu kita harus tangguh dan siap bersaing, dan di balik kesulitan pasti ada keindahan, kemudahan, kenikmatan, dan peluang. Ya, next. Next. Aja lupa. Next, halo. Kami melakukan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi untuk memutus rantai penularan COVID-19. Dan ini tentu untuk menghadapi era baru, ya, era 5.0, juga untuk menghadapi new normal. Kita kolaborasi dengan pemerintah, swasta, ya, dengan Kemenperin, Tokopedia, program padi dari BUMN, ya, dan tentu kami juga membuat Kadin dan IWAPI Peduli UMKM bersama kitabisa.com untuk menggalang dana untuk bisa membantu para UMKM yang terdampak. Ya, next. Next. Pada saat COVID, apa yang kami lakukan, yaitu DPP berkonsolidasi dengan internal, kemudian DPP berkonsolidasi dengan DPD, dan konsolidasi dengan kementerian yang memang bisa membantu untuk bangkitnya para UMKM. Ya. Next. Nah, program apa saja yang kami lakukan untuk membangkitkan para UMKM, mumpung semua dari rumah, ya, work from home, business from home, school from home, semua dari rumah, maka yang kami lakukan adalah pelatihan. Kami kerjasama dengan UN Women, ya, melakukan pelatihan selama 10 hari untuk digital marketing, dan pesertanya ada 2.000 perempuan pengusaha, baik yang sudah berdiri dengan baik atau yang baru pemula. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami terus kerjasama dengan berbagai pihak. Dan tentu sebagai kemanusiaan, kami juga tidak melupakan adalah kepedulian kami terhadap UMKM maupun daerah sekitarnya atau lingkungannya. Kami membuat bakti sosial di seluruh Indonesia. Ya, next.
Ini adalah gambar-gambar kami membuat pelatihan dengan Facebook, ya. Kemudian next dengan Google. Ini seluruh Indonesia ada 19 provinsi, jadi masih ada 15 provinsi lagi yang belum kami adakan pelatihan. Ini juga dengan Google dan emoji dan beberapa webinar yang kami lakukan baik melalui Zoom atau melalui WA group. Ya, next. Kegiatan IWAPI di masa pandemik, ini termasuknya salah satu kami membuat webinar dengan peran pemerintah dalam kebangkitan UMKM, kemudian edukasi pajak, dan masuk halal bihalal, serta digital marketing, dan termasuk dengan breakthrough with technology to the future selama 10 hari, dan hari ini adalah hari terakhir sebagai penutupan. Ya, next. Ini yang kami lakukan, Mas Doni de Kaiser, dan ini adalah galangan dana untuk ibu-ibu para peserta yang mau menggalang dana untuk bantu UMKM. Kami sudah buka di sini Kadin dan IWAPI Peduli UMKM, bisa dilihat nanti di websitenya kitabisa.com, campaign bersama peduli UMKM. Ya, next. Ini berapa bakti sosial yang kami lakukan di seluruh Indonesia. Next. Ya, next. Next. Ya, ini berapa kegiatan pengrajin-pengrajin IWAPI ya di daerah-daerah, dan alhamdulillah ada yang memang terdampak, tetapi ada yang tetap bangkit, terutama di bidang kesehatan dan sebagainya, mereka tetap bangkit, tetapi bidang makanan pun ada yang tetap bangkit, tetap laju untuk bisnisnya. Dan kami pun kemarin diminta masukan DPR tentang RUU tentang kesejahteraan ibu dan anak, termasuk pekerja perempuan. Dan alhamdulillah IWAPI mendapat penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Next. Kami bekerja sama dengan pemerintah pusat dan kementerian, dengan pemerintah kabupaten, kota, dan berkolaborasi juga dengan lembaga-lembaga lain. Dan kami juga memberikan penyuluhan pelatihan secara online dan daring. Ini adalah kiprah kami, Mas Doni, semenjak COVID. Tentu ibu-ibu dipaksa, mau tidak mau, suka tidak suka, untuk semuanya bergerak secara online. Karena bagaimanapun era 5.0 ini semuanya nanti akan daring. Termasuk adalah masalah robot, di mana era ke depan ini akan banyak robot-robot, jadi kita perlu belajar lebih dalam tentang robotik dan kemanfaatannya untuk masyarakat. Saya rasa itu saja dari saya, Mas Doni. Terima kasih untuk Mbak Juli. Mudah-mudahan kita terus bisa kolaborasi karena Mbak Juli juga merupakan pengurus dari DPP IWAPI. Saya rasa itu saja. Next. Ya. Next. Kenapa, Mi? Ya, next. Ini kami membuat video Fight Corona, IWAPI Peduli Sesama. Ya, next. Nggak usah dinyalain. Nggak usah di next aja, kata Ibu. Stop aja. Ya, ini kiprahnya IWAPI untuk membantu sama. Kami menyalurkan telur, menyalurkan bahan-bahan makanan dan termasuk. Itunya mana? Centongnya tuh. Ada di situ juga. Next. Saya rasa nanti terlalu lama, Bu Nani sudah menunggu mungkin, ya. Jadi harapan kami kalau bisa pemerintah memberikan internet gratis dengan sinyal yang kuat sampai ke daerah, karena bagaimanapun perintah daripada pemerintah kan
work from home, business from home, school from home, ya. Jadi kami harapkan supaya pemerintah bisa memberikan internet gratis kepada masyarakat. Dan belanja negara dialokasikan ke UMKM sesuai dengan pernyataan Jokowi tanggal 14 Mei, gerakan Bangga Produksi Indonesia, Bangga Produk Indonesia. Ya, next. Saya tidak terangkan lagi karena ini sudah ada. Ya, next. Nah, ini peluang Indonesia sebagai pasar e-commerce terbesar di Asia. Untuk itu, mari kita rebut peluang ini. Jangan sampai orang lain mengerjakan di Indonesia, tapi harus produk Indonesia. Mari kita bantu bersama untuk produk-produk UMKM, dan alhamdulillah kami ada kerjasama dengan BUMN untuk mengikuti PADI atau program pasar digital UMKM, di mana BUMN akan belanja dari UMKM. Insya Allah kami akan lakukan sosialisasinya di hari Jumat besok. Ya, next. Nah, kesimpulannya, mari kita sama-sama menjadi wirausaha, ibu-ibu. Solusinya dalam beradaptasi dengan new normal, maka kita harus memperhatikan. Next. Ya, next. Next. Ini berapa produk teman-teman. Ya. Wow, banyak ya. Kami membuat juga, ya, kami juga membuat kuliner di rumah aja. Ini katalog kami, ya, secara daring, ini katalognya. Sehingga dari kita untuk kita, bahkan sampai keluar kita pasarkan, dan ini sudah diikut kesertakan dalam e-smart IKM Kementerian Perindustrian. Ya, next. Gara-gara gambar ini saya nggak fokus, Bu. Lapar ya. Nah, insya Allah ya, bisa kita semua dengan adanya online ya, dengan adanya kemauan, kita semua bisa hidup layak lebih baik, bisa hidup lebih sehat, bisa bantu sesama, bisa bantu Indonesia, bisa punya bisnis lagi, beradaptasi dengan era new normal, dan bisa karena semua digital. Insya Allah semua jadi bisa. Amin. Ya, next. Berkata, insya Allah kita semua bisa menghadapi normal. Ya, next. Boleh di next. Suaranya Ibu. Ya, next. Oke. Ya. Mari kita bisa semua menghadapi new normal. Saya rasa itu saja, Mas Doni. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami. Yang jelas UMKM harus go digital dan kita siap menuju era 5.0 bersama robotik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita Yudi, luar biasa ya. Saya sampai tercengang tadi. Ibu-ibu selalu selangkah, 2 langkah lebih maju dari bapak-bapak. Ternyata sudah mengikuti berbagai kegiatan yang menyangkut teknologi, ada Facebook, emoji ya kan, luar biasa. Pak Kris, nanti kita rumpiin soal ini Pak Kris ya. Nanti setelah ibu-ibunya nggak dengar Pak. Terima kasih Bu Nita Yudi, dan kita berharap segera Ya, sama-sama. terus di daerah Kalimantan Utara ya Bu ya, akan segera terbentuk sesaat lagi ya. Baik, Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan kepada Ya. Ibu Insinyur Nita Yudi. Terima kasih Ibu Insinyur Nita Yudi MBA atas paparannya yang luar biasa. Dan baik Bapak Ibu sekalian, saya kembali ingin mengingatkan agar seluruh peserta kami mohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofonnya ya. Selama sesi paparan dari narasumber berlangsung, kami mohon semua peserta di-mute
atau tidak diaktifkan, karena nanti akan ada sesi tanya jawab ya, mudah-mudahan kita bisa dapat kesempatan waktu yang cukup untuk tanya jawab. Tapi saat ini saya mohon semua untuk fitur mikrofon dinonaktifkan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dan khususnya seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke, semangatnya sampai sore ini, tetap semangat dan terima kasih. Kini tiba saatnya kita akan ikuti bersama closing remark ya dari keynote speech kita, tentunya yang sangat kita hormati, Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ibu Nani Hadi Cahyanto. Kepada Ibu Nani Hadi Cahyanto, kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Yang saya sayangi sahabat kami yaitu Mbak Nita Yudi, Ketua Umum IWAPI, para narasumber, Terima Bapak kasih, Bu. moderator, masyarakat robotik Indonesia, sahabat-sahabat Dekranas, ibu-ibu istri Menteri Kabinet Indonesia Bekerja, Kabinet Indonesia Maju atau OASE, dan saya sayangi dan saya hormati Ibu Endang Budi Karya, Ibu Ratna Tasrif, Ibu Tri Idam Ajis, istri Ibu Ketua Umum Bayangkari, Ibu Ketua Umum Persid Kartika Chandra Kirana, Ibu Heti Andika Perkasa, Ibu Ketua Umum Jala Senatri, Ibu Vero Yudo Margono, Ibu Ketua Umum Pia Adiagarni, Ibu Inong Fajar, dan Ibu Barbara, serta sahabat-sahabat IABI, BBPT, PPIPTEK, Kementerian Ristek, dan tentunya tak kalah yang kita banggakan adalah Ibu Yuli Cindrawan selaku host dari seri 1 hingga seri ke-10, serta seluruh peserta talk show webinar yang dihadiri oleh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dihimbau oleh Ketua Umum Persid, yang mana anggota Persid tersebar seluruh Indonesia. Terima kasih Bu Heti tersayang, dan juga Jala Senasri pun juga tersebar seluruh Indonesia, semua ikut loh Bu Yuli, dan juga Pia juga, ada Korca, pada semuanya, semua ikut untuk meramaikan webinar ini. Dan seluruh peserta semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Pertama ini kepada bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat teknologi yang saya cintai juga, yang hadir di sini. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat sehat dan kesempatan untuk bertemu dalam silaturahmi virtual webinar ke-10 yang merupakan closing talk show webinar Breakthrough with Technology to the Future. Saya menyampaikan salut luar biasa sekali. Webinar ini berjalan hingga ke-9 kalinya pada Sabtu lalu bersama Bapak Dr. Amam Reza, Kepala BPPT, dan hari ini bersama narasumber kita yang cantik dan smart, sahabat kami Ibu Nita Yudi dan Ibu Dewi Arimbi, dan selalu bersama kita Mbak Yuli, pemilik Rumah Robot Indonesia, serta masyarakat robotik Indonesia. Sahabat-sahabat sekalian, di tengah gempuran pandemi COVID-19 yang masih kita rasakan saat ini, khususnya pada tatanan new normal, yaitu social distancing dan tetap mengurangi keluar rumah atau bila terpaksa keluar rumah,
dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19, jangan lupa pakai masker dan sarung tangan, serta cuci tangan bila pulang, dan juga mandi, ganti baju untuk dari kuman-kuman. Melalui webinar ini, mari kita saling bahu-membahu, mendukung agar mampu beradaptasi dan tetap produktif melalui fungsi teknologi sebagai terobosan menuju hari esok di era new. Sahabat-sahabat teknologi, dalam webinar seri 1 hingga seri 9 telah kita lalui bersama, dimulai dari webinar 1 dengan tema The Online Age, our relationship teknologi. Kita dengan teknologi antara lain tentang ketersediaan mesin pencari data. Informasi di antaranya adalah Google. Langsung kita rasakan bahwa pencarian informasi di jagat internet menjadi sangat cepat dan mudah dan langsung tersedia kapanpun dibutuhkan. Apa ya? Oh, chat yang chat. Webinar seri kedua dengan tema Internet of Things. Are you ready for what's coming? Siapkah Anda menyongsong pembaharuan esok melalui keterhubungan komunikasi antar alat dengan alat yang bisa melahirkan terobosan kita kenal sebagai Internet of Things. Webinar seri 3 dengan tema Internet of Things, Make Cities Smart, membangun kota yang smart, berbasis teknologi yang mampu memberikan kemudahan bagi warganya, antara lain di bidang transportasi, kesehatan, sekolah, dan lain-lain. Hal ini sekaligus menghemat biaya dalam penggunaan energi. Webinar keempat dengan tema Internet of Things, Making Home Smart, membuat rumah yang smart, yang memanjakan penghuninya, dan mampu melakukan pengelolaan energi secara smart pula. Penjabar mudahnya adalah ketika terobosan Internet of Things masuk dan menyentuh pada kebutuhan sebuah kota dengan pemikiran kota yang cerdas, dengan tata kelola berbasis teknologi, dengan output penghematan biaya dan peningkatan kualitas hidup warganya di sebuah kota. Webinar seri 5 dalam bentuk talkshow dilangsungkan dalam 2 sesi. Webinar seri 6 dengan tema robotik, how to make a sample robot, membuat robot tidak harus rumit. Di masa saat ini banyak suku cadang modular yang dengan mudah kita dapatkan. Dan dengan kemudahan ini kita dapat merangkai, mengikuti langkah-langkah praktek perakitannya melalui cara yang sederhana serta harga terjangkau untuk menciptakan gerakan mekanik yang kita sebut robotik. Webinar ke-7 dengan tema Robotik Today and Tomorrow. Robot terus bertransformasi dari masa ke masa, diawali dengan sistem otomasi industri, namun saat ini dibutuhkan bergeser bagaimana memaksimalkan kecerdasan. Antara lain, robot saat ini banyak yang tidak terwujud, memiliki kemampuan mengakses platform media sosial dan melakukan promosi sesuai dengan parameter dan konfigurasi yang diberikan. Bisa kita lihat dalam kecerdasan menjadi isu yang terus dikejar. Webinar ke-8 dengan tema What is Artificial Intelligence? How Machine Learning Will Impact Your Everyday Life? Kecerdasan artifisial memberi dampak yang signifikan di banyak segi kehidupan. Aplikasi mesin learning dapat kita jumpai dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari melalui teknologi komputer dan software yang mampu memberikan prediksi analisa terhadap langkah apa yang akan kita lakukan. Contohnya toko online. Saat kita memberikan data dan informasi
dan detail produk yang dibutuhkan secara cepat dan cukup akurat. Webinar ke-9 dengan tema Improving Business Innovation with AL, Big Data dan Robotik. Webinar ini adalah pembahasan seri terakhir tentang pemberdayaan inovasi bisnis melalui AL, Big Data, dan Robotik. Webinar ini di-add secara langsung oleh Kepala BPPT Bapak Dr. Hamam Reza Sabtu lalu dengan pembahasan AL lebih dalam di mana robot bekerja berdasarkan pengalaman dan mampu memberikan suatu keputusan. Luar biasa sekali, hari ini kita memasuki webinar seri ke-10 yang merupakan sesi akhir sebagai sesi penutup dari webinar seri 1 hingga seri ke-10. Dan hari ini diakhiri oleh narasumber yang luar biasa, yang cantik dan smart. Terima kasih Mbak Nita Yudi, Mbak Dewi Arimbi, dan Mbak Yuli yang sangat hebat dan membanggakan mengelola seluruh webinar ini. Sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas paparan yang lugas, mengena, dan mudah dipahami untuk seluruh peserta webinar ini. Saya sangat berbahagia di mana hari ini seluruh sahabat-sahabat sekalian mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya dan sangat aktif. Bahkan banyak yang mengikuti webinar mulai dari seri 1 hingga seri 10 ini. Langkah selanjutnya adalah memperkuat komitmen kita bersama dengan breakout with technology to the future. Sahabat, setiap perjalanan diawali dengan satu langkah untuk mencapai perjalanan kita. Dan tidaklah akan terwujud apabila kita tidak memulai. Kita bisa memulai dalam lingkungan kita sendiri, dan terdekat adalah kita dapat mulai dari teknologi yang berada di genggaman tangan kita. Sahabat-sahabat tercinta, era new normal tidak menghalangi langkah kita karena kita dimudahkan dengan terobosan-terobosan teknologi kekinian untuk mempermudah langkah kita menuju new normal era. Kata akhir dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, webinar seri ke-10 yang merupakan closing talk to webinar teknologi future, saya nyatakan ditutup. Dharma Pertiwi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, dan kesuksesan pada kita semua untuk Indonesia di era new normal. Tatanan baru bukan berarti kita tidak mewaspadai penyebaran COVID-19, namun tetap mengikuti protokol COVID-19. Tetap jaga jarak, social distancing, tetap mengurangi keluar rumah, tetap menggunakan masker, face shield saat berinteraksi, tetap gunakan hand sanitizer atau mencuci tangan dan mandi bersih, agar kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 hingga tuntas. Mari bersama-sama mempersiapkan diri di era new normal dengan tatanan baru, dengan terobosan-terobosan teknologi kekinian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih, Bu. Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Dharma Pertiwi. Terima kasih Ibu, merci Ibu. Terima kasih sudah memberikan sambutan penutup yang luar biasa. Bapak Ibu yang hadir hari ini, Ibu Nani, izin kami sampaikan, peserta berasal dari Sabang sampai Merauke. Dan kami izin juga menyapa beliau Ibu satu persatu. Dan bangga karena hari ini Ibu Nani di tengah-tengah peserta kita. Dan kembali kami sapa Ibu Fitri Idam Aziz, Ketua Umum Bayangkari, selamat bergabung. Dan juga seluruh pengurus Bayangkari dari Sabang sampai Merauke. Hari ini Ibu Nani juga ikut hadir bersama-sama kita. Kemudian juga
Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Ibu Heti Andika Perkasa, terima kasih sudah bergabung, dan juga tentunya seluruh anggota Persit Kartika Chandra Kirana dari Sabang sampai Merauke, menitipkan salam bangga kepada Ibu Nani. Tidak ketinggalan juga Ibu Veronica Yudo Margono, Ketua Umum Jala Senasri, sudah mendukung kegiatan hari ini, juga diikuti oleh seluruh anggota Jala Senasri dari Sabang sampai Merauke, dan tidak ketinggalan juga Ketua Umum PIA Ardia Garini, Ibu Inong Fajar Prasetyo, disertai oleh seluruh anggota PIA Ardia Garini dari Sabang sampai Merauke. Dan Bapak Ibu sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Nani Hadi Cahyanto. Tepuk tangan virtual Ibu, secara online tepuk tangan buat Ibu. Terima kasih Ibu Nani. Dan baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah ditutup secara resmi oleh Ibu Nani Hadi Cahyanto kegiatan kita, dan ini adalah pertemuan yang ke-10, dan ini luar biasa konsistensi yang dilakukan oleh seluruh pengisi narasumber, termasuk sosok yang di sebelah kiri saya, Ibu dan Bapak Ibu sekalian. Ini Ibu Robot Indonesia. Saya tidak tahu baterainya pakai apa, dicasnya setiap jam, jadi nggak ada capeknya. Tapi ini tentu menjadi inspirasi bagi kita semua, karena yang kita hormati Ibu Nani Hadi Cahyanto sudah memberikan keteladanan, ya. Kemudian tadi juga kita dengarkan sama-sama Ibu Nita Yudi dan juga Ibu Dewi Arimbi sudah memberikan harapan dan motivasi bagi kita semua. Dan sebagai acara berikutnya, kita akan menyaksikan bersama-sama sebuah tayangan yang ini kami khususkan. Ya, saya mohon izin Ibu Nani, karena hari ini juga selain kita yang berbahagia dari Sabang sampai Merauke, hari ini juga adalah hari bahagia bagi Ibu Vero, ya, Ibu Veronica Yudo Margono hari ini berulang tahun. Nah, mari kita sama-sama bernyanyi Happy Birthday. Sudah ada video ya? Video yang ini khususnya Bu Nani ya. Ini videonya robot ya. Nah, tapi kita nyanyi sama-sama semua. Spesial buat Ibu Vero. Selamat ulang tahun Vero. Happy birthday. Oke, tadi spesial dari robot. Terima kasih robot-robot sudah memberikan hadiah khusus buat Ibu Vero. Dan yang istimewa Ibu Nani dan Bapak Ibu sekalian, webinar kita dibuka dengan ulang tahun juga. Waktu itu ulang tahunnya Ibu Nita Yudi. Dan ditutup dengan ulang tahun Ibu Vero. Selamat sehat panjang umur. Jadi dibuka dengan ulang tahun saya, ditutup dengan ulang tahun Bu Vero ya, alhamdulillah. Ya, jadi spesial. Terima kasih Bu Juli. Ya. Ibu Panjang Nani umur mohon izin, semuanya. mungkin ingin menyampaikan ucapan ulang tahun khusus atau sepatah kata, silakan Ibu Nani. Ya, yang tercinta Ibu Nita Yudi, selamat ulang tahun. Walaupun terlambat berapa hari ya Bu, tetap panjang umur, sehat selalu. Amin. Usianya dan juga bermanfaat untuk orang banyak. Amin. Amin. Dan juga kepada Bu Vero Yudo Margono, selamat ulang tahun, sehat selalu, dan semakin amanah, dicintai oleh semua anggota, dan menjadi teladan, menjadi anggotanya, serta menjadi manfaat untuk
Amin, amin, amin. 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 Terima kasih, Ibu. Terima Ibu kasih, Vero Bu. silahkan ingin menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, suatu kehormatan buat saya di acara webinar ini. Saya tidak menyangka kalau disampaikan di Zoom meeting ini. Terima kasih yang terhormat dan tersayang Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi untuk ucapan dan doanya buat kami. Semoga kami di usia yang 13 tahun ini lebih semangat dalam bekerja, semangat dalam mendampingi suami, semangat untuk seluruh anggota saya dan nasi khususnya dan seluruh anggota Dharma Pertiwi pada umumnya. Saya tetap semangat 17 tahun. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vero. Selamat ulang tahun, sehat dan bahagia selalu. Bu Nani, saya hari ini paling bahagia dan paling GR. Diapit kiri kanan ya Sri Kandi semua ya. Dari Sabang sampai Merauke banyak Sri Kandi. Jadi saya yang paling happy Bu Nani. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga kembali kami aturkan terima kasih kepada Ibu Nani Hadi Cahyanto dan sekali lagi kami ucapkan salam kepada Ibu Fitri Idam Aziz, Ibu Heti Andika Perkasa dan Ibu Inong Fajar Prasetyo dan juga yang sedang berbahagia Ibu Vero. Terima kasih sekali lagi. Dan tadi Ibu kita juga sudah dengarkan Ibu Dewi Motik Pramono yang semangatnya tetap semangat 45. Satu hal yang tadi saya catat dari statementnya Ibu Nita Yudi dan Ibu Dewi Arimbi adalah apapun kondisinya, teknologi seperti apapun, NKRI harga mati. Merdeka! Nah, itu yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Baik, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Ibu peserta webinar, mohon izin kami lanjutkan dengan sesi berikutnya. Sudah bergabung dari kota Bandung, Bapak Kristianto Cahyadi. Inilah Bapak teknologi kita yang tidak henti-hentinya, tidak pernah patah semangat untuk mengkampanyekan betapa pentingnya teknologi. Pak Kris, bisa mendengar suara kami? Siapa? Ya, Pak Kris, apa yang bisa Bapak sampaikan? Kita sudah campaign berbulan-bulan, ini adalah hari terakhir, tapi tentu ada tahapan berikutnya yang menjadi tanggung jawab kita semua. Apa yang harus dilakukan Pak Kris terkait dengan pengembangan teknologi kita, Pak? Ya, kita tahu bahwa kita berada dalam sebuah era yang perubahannya sangat cepat, ya, dan teknologi bergerak dengan cepat, bahkan amat sangat cepat, dan tentu yang menjadi peran kita adalah kesiapan SDM. Bagaimana Indonesia bisa menyiapkan SDM dengan sebuah proses yang akseleratif. Harus dilakukan sebuah proses akselerasi karena negara lain pun akan melaju dengan kecepatannya. Sehingga ketika kita berjalan melaju dengan akselerasi, itu diharapkan bahwa kita bisa bersaing, bahkan bisa unggul dalam bidang teknologi. Saya melihat dari banyak kunjungan ke daerah-daerah, melihat sebetulnya SDM kita itu sangat mampu. Ya, sangat mampu. Jadi yang perlu dilakukan adalah kita memberikan trigger sehingga potensi-potensi besar yang ada di dalam peserta didik itu bisa explode, ya, bisa explode. Jadi yang kita lakukan itu sebetulnya adalah melakukan treatment dengan cara pembelajaran yang berbeda dari kemarin-kemarin. Karena tentu kita ingin hasil luar biasa. Kalau ingin hasil luar biasa, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara biasa. Itu saja Pak Doni. Ya, Pak Kris, ini bukan bermaksud berbicara gender ya, tapi tadi Pak Kris agak tersindir nggak waktu Bu Nita Yodi memaparkan, waduh, kaum ibu khususnya pengusaha perempuan, itu ternyata diam-diam itu 100 langkah di depan kita Pak Kris. Ini pertanda apa ini? Warning atau tidak sekedar kaum perempuan ini hanya sebagai user ya, tetapi juga ke depan bisa menjadi inovator teknologi. Gimana Pak Kris? Hati-hati menjawab Pak Kris. Ya, wanita itu punya satu keunggulan, yaitu di bagian kesabaran. Pada protes Ya. Pak Kris, katanya banyak, bukan cuma satu. Itu yang paling dominan, ya, yang saya lihat itu adalah dalam hal kesabaran. Karena kebetulan juga nih. Jadi kalau di kantor kami ada banyak stok piala kejuaraan,
Itu yang pemiliknya tuh hampir mayoritasnya tuh wanita, Pak. Oh. Ya. Jadi saya pun menulis buku robot itu dengan para wanita. Jadi artinya yang pertama dengan anak saya yang wanita, lalu kedua bermitra dengan yang di sebelah kiri Pak Doni. Yang juga Ratu wanita. robot. Jadi memang itu fakta, ya itu fakta. Jadi ya di forum ini saya mengajak ya para pria sekarang, ayo kita maju, ya kita maju, ya sama-samalah kita maju, ya untuk memajukan pemberdayaan pengembangan teknologi di negeri ini, ya. Jadi sehingga kita nggak cuma sekedar user lah, kita harus menjadi leader dalam hal teknologi. Itu Pak. Oke, baik Pak Kris. Saya tidak akan mengkonfrontir, tapi mohon izin Ibu Vero, saya ingin meminta pendapat Ibu Vero bagaimana untuk lingkungan ibu-ibu di Jala Senastri misalnya. Apakah mungkin ada program-program yang bisa dikaitkan dengan kegiatan Jala Senastri yang terkait dengan pengembangan teknologi, paling tidak teknologi tepat guna yang bisa dimanfaatkan oleh kaum ibu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Monggo Bu Vero. Ya. Boleh di-unmute Ibu Vero suaranya? Ya, silakan Ibu. Baik, untuk Jala Senastri sendiri untuk saat ini tentang IT, jujur kami belum begitu menguasai. Mungkin perlu kami mengundang pakar-pakar nanti untuk Zoom meeting tersendiri, khusus untuk Jala Senastri seluruh Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, agar lebih mengenal lagi, lebih mendalami tentang robotik itu sendiri. Jadi saya rasa ini Pak, kami sebagai Ibu Kota Jala Senastri tentunya juga akan mengikuti perkembangan zaman ke depan tentang teknologi robotik ini. Saya sangat senang bahwa kesempatan pada hari ini kami bisa mengikuti langsung, dan tentunya masih kurang ilmu yang kami dapat di sini, karena semua pasti akan pengen ikut bergabung semuanya, dan untuk lebih mengenal mungkin ada Zoom meeting tersendiri khusus untuk Ibu Jala Senastri. Terima kasih. Insya Allah siap, Bu. Amin, amin. Terima kasih. Ibu Nita sudah menjawab tantangan tadi Ibu Nita, dan tentu Bu Juli juga harus siap. Tapi Bu Vero, saya harus buka rahasia. Jadi selama sesi webinar kita ini, walaupun mungkin secara tidak resmi, banyak juga loh anggota Ibu ya dari Jala Senastri yang ternyata mengikuti kegiatan. Ya, tapi di sebelah kanan Bapak juga itu Ibu Jala Senastri, beliau Ini. juga di bidang IT, top sekali Pak. Betul, tadi beliau bisik-bisik saya, Bu Santi bilang, sudah ada yang jalan apa? UKM online. UKM online, Bu Vero. Nah, Sudah. jadi luar biasa. Sudah termasuk dalam grup Ladara Bapak, yang di bawah pimpinan Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi. Kami semua anggota Jala Senastri, Persetia, semua tergabung juga di dalam program-program yang dicanangkan oleh Ibu Ketua Umum Dharma Pertiwi, salah satunya dalam wadah Ladara. Jadi ada online untuk UMKM, produk-produk hasil jualan ibu-ibu. Nah, ternyata sampai sekarang sudah ada bisa mencapai nilai jual yang sangat tinggi sekali. Wow. Per bulannya bisa sampai 700 juta rupiah. Wow. Alhamdulillah bisa menambah income kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Vero. Makin ke sini saya sama Pak Kris makin cemburu sama ibu-ibu. Baik, saya ingin menyapa Ibu Heti Andika Perkasa. Ibu Heti, apakah bisa mendengarkan suara dari studio? Selamat siang. Ibu Heti, apa kabar? Tes. Selamat siang. Luar biasa, suaranya sangat jelas Ibu. Ibu, bagaimana pendapat Ibu nih, khususnya apa yang bisa disampaikan kepada seluruh anggota Persit Kartika Chandra Kirana untuk ayo kuasai teknologi, jangan cuma pakai gadget untuk WA suami, Bu. Silakan, Bu. Ya, terima kasih banyak Mas kesempatannya. Terima kasih
saya dan semua teman-teman saya Persit Kartika Chandra Kirana bisa hadir pada kesempatan siang hari ini menyaksikan Bapak Ibu yang luar biasa. Sama seperti Bu Vero, saya dan teman-teman di Persit Kartika Chandra Kirana juga menunggu tambahan ilmu untuk dibagikan kepada kami semua sehingga kami dapat lebih menguasai teknologi untuk penggunaannya ke depan. Untuk saat ini adik-adik saya, sahabat-sahabat dan adik-adik saya terutama itu yang sudah saya lihat amat sangat menguasai teknologi. Tapi kalau saya dan mungkin beberapa teman-teman masih membutuhkan share ilmu tentang teknologi yang lebih baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kayak smartphone kita semua sudah menguasai, smart home juga sebagian besar dari kita juga sama, matiin AC dari jalan, nyalain lampu dari luar rumah dan lain sebagainya. Tapi kalau robot-robot yang di Ibu Ketum Dharma Pertiwi tadi sampaikan di hari pertama sampai hari ke-9 itu, menarik sekali. Rasanya memang harus ibu-ibu nih belajar teknologi itu semua, tapi pelan-pelan, jangan langsung brek gitu. Kalau pelan-pelan itu lebih gampang dicerna dan lebih gampang untuk diimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Baik. Siap, Bu. Bu Heti, ini katanya ada yang bisikin saya. Yes. Kaum ibu memang sangat ramah dengan teknologi, tapi ada satu teknologi yang sangat disukai oleh kaum ibu. Saya nggak tahu kalau di Persit Kartika Chandra Kirana apakah cocok dengan teknologi GPS untuk tahu posisi suami di mana? Enggak ya? Enggak, ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana, GPS suami dan GPS anak-anak ada di hati kita. Mantap, Bu. Oke, Bu Heti mungkin mau menyapa anggota dari seluruh Indonesia yang hadir hari ini. Silakan. Selamat sore, ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana di seluruh Indonesia. Semoga selalu sehat dan bahagia, jaga jarak, jaga kesehatan, utamakan keluarga. Kalau yang tadi terakhir kiss bye-nya buat saya ya Bu ya. Jangan bilang sama Bapak loh Bu. Terima kasih matur nuwun Ibu Heti. Terima kasih Mas. Baik. Bapak Ibu, senang sekali hari ini luar biasa. Tamu-tamu istimewa kita sudah menyapa satu persatu. Saya ingin juga menyapa Ibu Inong Fajar Prasetyo. Apakah bisa mendengarkan suara kami dari studio? Selamat sore Ibu Inong. Ya, mungkin sedang koneksinya. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih, Ibu, sudah bersama kami. Ibu, saya pengen tahu pendapat Ibu, khususnya bagi ibu-ibu Pia Ardia Garini. Kalau bapak-bapaknya kan tentu tidak pernah lepas dari teknologi. Tapi kalau ibunya ini gimana? Khususnya yang menjadi faktor penentu bagi anak-anak penerus cita-cita bangsa. Ibu Inong ada pendapat khusus tentang penguasaan teknologi bagi anak-anak, Ibu? Silakan. Ya, jadi kalau untuk ibu-ibu Pia, Pak, alhamdulillah kami selalu menghimbau untuk selalu jangan gaptek. Karena untuk mengawasi anak-anak di rumah, ibu-ibu perlu lebih atau selangkah lebih maju dari anak-anaknya. Jadi jangan sampai anak-anaknya bisa membohongi ibu-ibunya dengan penggunaan gadget dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu harus selangkah lebih maju. Kalau untuk robotik sendiri, memang kami sudah mengimplementasi pendidikan robotik dari Rumah Robot Indonesia, dibantu oleh Ibu Yuli ke sekolah-sekolah kami, sekolah-sekolah angkasa, dan mendapat respon yang sangat baik dari para siswa. Namun karena mungkin kita ini lagi hidup di tengah pandemi, maka kegiatan robotik agak berkurang ya Bu Yuli, tapi nanti insya Allah bisa lanjut lagi. Dan untuk kegiatan sehari-hari di kantor Pia Ardia Garini, kami juga banyak menggunakan teknologi. Kami sering mengadakan Zoom meeting dengan anggota-anggota di
seluruh Indonesia agar lebih memudahkan dan lebih dekat dengan para anggota, para ketua cabang di lanut-lanut di seluruh Indonesia. Kami rapat menggunakan Zoom meeting. Jadi sebatas itu teknologinya, teknologi terapan yang kita bisa pakai sehari-hari. Kalau untuk ibu-ibu, mungkin juga penguasaan laptop atau smartphone yang bisa kita pakai di rumah untuk memasak, mencari resep, dan lain sebagainya. Jadi hanya yang simpel-simpel kalau untuk ibu-ibu. Iya, baik. Gitu. Kalau itu saya rasakan, Bu, di rumah istri saya tiap hari ada aja makanan baru. Setelah saya tanya, loh kok tahu resep? Dari internet. Ibu Inong ingin menyapa mungkin seluruh anggota Pia Ardia Garini yang hari ini bergabung dalam webinar. Ibu silakan. Ibu-ibu Pia Ardia Garini dari seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di webinar sore hari ini. Terima kasih dan salam sehat selalu. Baik, terima kasih Ibu Inong. Sehat selalu Ibu. Dan kita akan coba menyapa. Tadi saya sudah sempat melihat Ibu Fitri Idam Aziz. Apakah masih terhubung? Selamat sore Ibu Fitri. Masih terhubung atau sudah terputus ya? Oh ya, sepertinya sudah terputus ya. Baik, tapi tadi Ibu Fitri Idam Aziz juga ikut hadir bersama-sama kita untuk memberikan dukungan kepada peserta webinar. Oke, baik, saya kembali ke Pak Kris. Pak Kris, ini setelah wawancara dengan Bu Heti, Bu Vero, Bu Inong, saya makin deg-degan, Pak. Apalagi di rumah saya, putri saya lebih banyak daripada putra saya. Apakah masa depan bangsa Indonesia ini dalam hal penguasaan teknologi ada di tangan para serikandi bangsa? Kiri kanan saya aja ini sudah diapit loh. Silakan Pak Kris. Ya, kita sama Pak Doni. Karena putri di rumah juga lebih banyak, Pak. Jadi anak saya 4, 3 putri, 1 putra. Wah, masih menang saya, Pak. Ya, kenapa? Anak saya baru 6. 4 putri, gitu. 2 putra. Wah. Ya, jadi teknologi sendiri sebetulnya menempati posisi netral ya. Jadi siapapun yang bergiat, ingin menggunakannya, ingin mengembangkannya, sebetulnya tidak ada hubungan dengan gender. Tapi satu hal yang saya yakini bahwa Indonesia memiliki, anak-anak Indonesia itu memiliki DNA yang sifatnya itu penerobos, Pak. Ya, penerobos. Karena ketika mereka diberikan challenge, itu mereka cepat sekali dalam menemukan solusi. Nah, ini potensi-potensi besar ini yang harus diberdayakan. Ya, saya sangat tergerak sekali ya bagaimana supaya kita semua itu bisa bergerak dengan cepat. Karena teknologi itu berkembangnya amat sangat cepat, bukan cepat ya, tapi amat sangat cepat. Ya. Jadi ayo kita maju lebih cepat lagi begitu. Ya, jadi anak-anak Pak Doni juga didorong Pak untuk bisa berlari dengan teknologi. Ya, ayo sama-sama kita memajukan anak bangsa. Lebih pintar anak saya Pak. Lebih Pastinya. canggih mereka kalau menguasai teknologi, bahkan beberapa fitur teknologi mereka yang ajar saya Pak. Cuma kan saya agak-agak gengsi ya Pak ya, pura-pura aja sudah tahu gitu. Tapi Pak Kris tadi benar gitu. Pak, apa ada rumusan khusus ya, misalnya begini, agar teknologi itu bisa diterapkan sejak dini, artinya ditumbuhkan minatnya dulu, sukanya, jangan takut dulu. Kalau bicara teknologi nanti takutnya bicara rumus-rumus lah ya kan, sehingga menakutkan bagi anak untuk mencintai. Kalau pola pendekatan untuk belajar teknologi itu seperti apa Pak, yang paling pas untuk anak-anak Pak? Yang pertama adalah mereka harus distimulasi, ya, distimulasi dengan sesuatu yang wah, ya, karena ketika mereka itu melihat sesuatu yang wah buat mereka, amazing buat mereka, itu rasa ingin tahunya itu akan muncul, ya, rasa ingin tahunya akan muncul. Nah, ketika rasa ingin tahu itu muncul, mulai kita arahkan, ya, bahwa untuk membuat sesuatu yang seperti ini, maka tentu harus ada step by step-nya. Perlu ada persiapannya, A, B, C, dan seterusnya. Nah, mulailah kita masuk ke dalam konten, ke dalam materi-materi yang harus mereka pelajari. Ya, jadi jangan mulainya dari halaman 1, 2, 3, Pak. Ya, kalau saya punya prinsip belajar kekinian itu harus mulai dari halaman terakhir. Artinya kita harus melihat sesuatu yang jadinya dulu. Iya.
Ya, karena kalau nggak melihat jadinya, mereka tuh nggak antusias. Dari belakang ke depan ya, dibalik ya Pak ya. Betul, seperti gini Pak. Mungkin Pak Doni pernah sering ngajak main anak-anak ya. Ketika disampaikan begini, anak-anak besok kita mau main ya, tanpa diberitahukan tujuannya. Mereka mungkin antusias, cuma tidak akan seantusias ketika misalnya, ayo besok kita main ke Dufan ya. Ketika tujuannya tuh clear, jelas, itu antusiasnya tuh akan sangat besar. Itu Pak. Iya, iya. Ini yang saya suka kelewatan, Pak. Ya, ternyata kalau buat anak-anak kita harus dari belakang lihat dulu ya. Artinya kalau mau belajar robot, kasih lihat robotnya dulu, Pak. Betul. Baru prosesnya. Betul. Oke. Ya, Baik. karena kalau prosesnya dulu, ini harus belajar matematik, ini itu, mereka udah kabur. Wah, pusing, Pak. Ya, Mereka pusing kabur. terus nanya ke orang tua lebih pusing. Tapi ada satu kunci rahasia, ya, Pak Kris, yang tentu setuju dengan saya, dan juga Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu peserta webinar kita, bahwa ini bukan dari saya ya, ini dari dokter. Kecerdasan anak itu turunnya dari ibu loh. Nah, bukan dari bapak. Jadi ibu-ibu itu khususnya kalau sudah memiliki kecerdasan tertentu, ya kita harus bersyukur. Karena kalau ada seorang anak ya, anak laki-laki misalnya, dia cerdas, ya bukan bapaknya itu, tapi karena faktor ibunya. Ya ini bukan kata saya ya, bapak-bapak nggak boleh protes ke saya, Pak Kris juga nggak boleh protes ke saya ya. Tapi itu adalah kenyataan bahwa kaum ibu, apapun profesinya, harus menjaga kecerdasan dengan terus mengupgrade skill ya. Baik itu di rumah, bisa belajar online, ya tidak harus jauh-jauh seperti kata Pak Kris langsung belajar robotik, tidak harus ya kan. Tapi ini adalah investasi masa depan bahwa kalau seorang ibu melahirkan putra-putri, jangan pernah lupa bahwa faktor kecerdasan itu datangnya dari ibu, bukan dari bapak. Bapaknya mau pinter kayak apa, waduh ternyata ibu yang paling pengaruh gitu kan. Baik. Oh ya, ini ada informasi Bu Santi dari teman-teman PP Iptek ya. Wow, ada 28 Science Center hari ini sudah bergabung dari seluruh Indonesia dan kami informasikan Bapak Ibu bahwa Rumah Robot Indonesia sebentar lagi akan hadir di PP Iptek Taman Mini Indonesia Indah. Boleh kita berikan tepuk tangan ya kan? Oke, baik. Saya ingin kembali menyapa Ibu Heti masih bersama kami. Oh ya, Ibu Heti masih ada. Bu Heti, saya juga begini-begini dulu sekolahnya Persit loh, Bu. Iya, walaupun diapit sama istri prajurit sebelah kanan saya juga bukan anak kolong ya, cucu kolong ya, Bu ya. Jadi saya sempat mengalami berangkat sekolah itu naik mobil, dulu kami menyebutnya mobil roti, karena bentuknya bulat kayak roti. Nah, berangkat sekolah dari kompleks Perwira, bareng-bareng gitu kan. Nah, tapi cuma saya yang tidak mengikuti jejak keluarga jadi prajurit. Saya jadi prajurit di bidang komunikasi, Bu. Tetap 1 NKRI harga mati. Nah, Bu Heti, ada nggak misalnya bisa menjadi bisa jadi pilot project kegiatan di Persit Kartika Chandra Kirana yang menyangkut penerapan teknologi tepat guna. Karena kalau teknologi tepat guna itu kan tidak harus tinggi-tinggi. Ya, misalnya mungkin ada ide teknologi dari ibu-ibu Persit bagaimana membuat nasi goreng dengan menggunakan robot. Wah, ini ibu robotnya protes nih. Oh ya, sudah ada ya. Masak pakai robot ya. Atau mungkin Ibu Heti bisa membuat sebuah kegiatan yang bisa memotivasi ibu-ibu melahirkan teknologi. Kenapa Kris sudah janji nih Bu Heti? Kalau ada teknologi yang bisa kemudian dikembangkan, nanti beliau yang akan mengawal. Silakan Bu Heti. Ya, boleh di-unmute dulu Bu suaranya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih banyak Pak Kris. Mudah-mudahan kita bisa segera bekerja sama, Cela. Saya tentu saja akan mendata rekan-rekan saya di seluruh Indonesia yang sebenarnya ibu-ibu juga banyak
banyak sekali ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana yang sudah memulai dan saya akan data mana yang terbaik dalam arti mudah diaplikasikan untuk kita semua ibu rumah tangga. Begitu nanti saya akan laporkan ke Ketua Umum Dharma Pertiwi. Oke. Pak Kris tuh, siap Pak Kris menjawab tantangannya Bu Hetty Andika Perkasa. Ayo Pak Kris. Nah, tapi jangan lupa Bu, kalau public speaking cari saya ya Bu ya. Pasti. Jualan. Baik, matur nuwun. Saya kembali ke Ibu Inong masih bersama kita. Oh iya, Ibu Inong boleh mikrofonnya di... Baik. Ya, Pak. Bu Inong, ini kalau kita bicara, saya ingat betul ya, kalau di PIA itu kan ada LKP ya? LKP Citra Garini ya Bu, benar ya Bu ya? Nah, itu kan tempat untuk orang belajar ya, berlatih ya, bukan cuma untuk ibu-ibu PIA ya, tapi juga umum bisa di situ. Apakah mungkin ke depan bisa dikembangkan sebuah program-program yang menyangkut pemberdayaan teknologi untuk ibu atau rumah tangga lewat keberadaan LKP, Bu Inong? Silakan Ibu. Jadi pasti untuk ibu-ibu PIA akan terbantu sekali Pak, seandainya ada teknologi yang bisa membantu di bidang keterampilan, karena memang banyak ibu-ibu PIA yang memang passionnya ke bidang keterampilan. Seandainya misalnya ada peralatan robotik yang bisa membantu dalam membuat roti secara massal, mungkin hiasannya dan lain sebagainya, itu pasti akan sangat membantu dalam meningkatkan minat para ibu-ibu dalam berketerampilan. Atau misalnya ada robot yang bisa membatik misalnya, itu pasti juga akan bagus sekali. Namun di sekitaran rumah juga mungkin jika ada pendidikan untuk menerapkan teknologi yang misalnya kita bisa mendaur ulang sampah dapur menjadi kompos, tapi yang dalam bentuk yang lebih praktis dan lebih bisa masuk ke dalam rumah, itu tentu akan menjadi akan diminati oleh ibu-ibu PIA. Gitu kan. Oke. Baik, terima kasih Bu Inong. Karena saya tahu betul itu ya, di Halim aja LKP-nya itu gede dan cakep banget ya. Waktu habis renovasi itu ya, itu Bu Santi kalau ke sana itu di sebelahnya LKP itu ada food court. Ya, kenapa saya tahu? Ya, saya beberapa kali ngajar di sana. Kalau sudah dipegang sama ibu-ibu, ya, mau itu Persit, ya, mau Jala Senasri, mau PIA, waduh, selesailah semua persoalan. Dan enaknya ya, Bu Inong ya, Bu Vero, Bu Hetty, kalau diundang sama ibu-ibu itu, belum sesi ngajar dimulai, sudah kenyang, makan dulu. Karena kaum ibu paling mengerti ya apa yang dirasakan oleh baik bapak-bapak atau ibu-ibu tanpa kami perlu bicara. Oke, baik. Terima kasih Bu Inong. Ibu Vero masih bersama kita? Boleh dengar suaranya? Oh ya, masih. Ibu Vero boleh di-unmute? Oke. Bu Vero, apa yang bisa dilakukan oleh Jala Senastri kaitannya mungkin dengan kelautan ya? Karena kan kita tidak usah bicara urusannya bapak-bapak nih. Tapi mungkin menumbuhkan minat terhadap maritim, ya, kelautan, sehingga ini juga bisa menjadi cikal bakal NKRI harga mati tadi itu bisa tumbuh dari anak-anak kita sejak dari rumah. Tidak harus teknologi yang tinggi-tinggi. Ibu mungkin punya usulan yang mungkin Pak Kris bisa tangkap nanti yang bisa diubah jadi teknologi tepat guna. Monggo Bu Vero. Baik, terima kasih. Kebetulan kalau kami dari Jala Senastri, ibu-ibu kami banyak yang mengeksplor dari laut, khususnya rumput laut. Ini sudah terbukti, sudah mendunia dalam Indonesia, maksud kami, sudah mencetak dari bahan rumput laut dengan membuat kopi dari Pantamal Makassar, Pantamal 6. Kebetulan mereka, ibu ini membuat keripik dari bahan rumput laut, membuat kopi, membuat minuman, maupun membuat makanan. Dan ini sudah sampai dititipkan di Petronas daerah Makassar, di Bandara Makassar, dan terjual Petronas tidak hanya di Makassar, namun di Tanjung Pinang pun sama. Ibu Jala Senastri sudah mengembangkan hasil
laut, rumput laut dari pabrik bersama dengan pabrik tempat di sana. Kita pernah meninjau di Tanjung Pinang maupun di Makassar. Jadi kalau ibu tentang hasil kelautan sudah mulai bangkit, walaupun ada COVID pandemi ini tidak patah semangat, justru ibu lebih semangat untuk lagi membuat di rumah bekerjasama dengan petani-petani rumput laut di sekitaran pantai nelayan-nelayan di daerah Makassar. Oh iya. Ternyata COVID tidak mengurangi semangat ibu-ibu ya. Semangatnya nambah malah. Dan bukan cuma semangat Bu Vero yang nambah juga tagihan pulsa internetnya, Bu. Ya, mungkin ya. Baik, terima kasih Ibu Vero sudah memberikan motivasi juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar dari Sabang sampai Merauke, kita memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh yang luar biasa yang hari ini sudah memberikan motivasi dan juga hadir langsung ya. Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Heti Andika Perkasa. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu buat Heti Andika Perkasa. Terima kasih Ibu. Dan juga buat Ibu Veronica Yudo Margono. Terima kasih Ibu. Dan sekali lagi selamat ulang tahun Bu Vero. Kalau mau kirim kue, nanti kuenya seukuran kulkas 2 pintu Bu ya. Sehat selalu. Dan juga terima kasih buat Ibu Inong Fajar Prasetyo. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan ya. Ya, dan juga tadi kita beruntung sekali ya, Ibu-ibu sekalian. Kita sudah ditutup secara resmi oleh Ketua Umum Dharma Pertiwi, Ibu Nani Hadi Cahyanto, melalui closing remark yang luar biasa. Baik, sebelum kita akhiri, saya ke Pak Kris dulu. Ya. Ini kata kuncinya ada di Pak Kris. Karena Pak Kris inilah yang nggak bisa difotokopi. Nggak mungkin difotokopi, fotokopinya ada di Persit, kemudian di Jala Senasri, sama di PIA gitu kan. Nah, tapi Pak Kris kan dengan teknologi bisa memberikan edukasi jarak jauh. Tapi intinya Pak Kris, kalau ada kaum ibu, misalnya para Sri Kandi, istri prajurit yang kemudian punya ide tentang teknologi, gimana sih cara sederhana untuk dibawa ke Pak Kris atau mungkin bisa ke BPPT atau yang paling mudah aja Pak Kris, biar tidak perlu ada pikiran sulit dan susah tentang teknologi. Silakan Pak Kris. Ya, pertama itu harus dilakukan dulu kajian ya. Kajian, kita diskusikan supaya apa yang menjadi ide itu bisa dilakukan pendekatan pragmatisnya. Ya, pendekatan praktis pragmatis. Sehingga ketika ide itu muncul, kita kaji, kemudian setelah dilakukan pendekatan praktis pragmatisnya ternyata bisa diimplementasikan, tinggal kita melangkah. Ya, tinggal kita melangkah. Jadi prosesnya jangan terlalu jelimet. Terkadang ide cemerlang pun nggak jauh-jauh amat kok. Ya, sambil ngelamun, sambil minum kopi, kita muncul ide begitu. Nah, tinggal didorong masuk ke dalam kajian, kemudian didorong lebih lanjut lagi. Kita coba tentukan tahap-tahap implementasinya. Oke. Itu saja. Harus konsepnya kayak apa Pak Kris? Cukup tulisan saja atau mungkin ada dummy atau gimana? Bisa. Dimulai dari ini. Pertama itu sampaikan saja idenya itu apa, ya seperti yang tadi disampaikan, membuat solusi atau mesin atau robot seperti apa. Mesin untuk bacem tempe. Nah, jadi sampaikan saja. Nah, terus kemudian kita lakukan kajian. Nah, kalau misalnya memang dari kajian itu tuh layak untuk ditindaklanjuti, ya tinggal melangkah. Oke. Kita bermain dengan teknologi. Ya, kita bermain dengan teknologi jangan terlalu rumit lah. Ya, yang simpel-simpel aja. Iya. Betul. Jangan terlalu berpikir jelimet ya Pak ya. Justru malah dengan teknologi kita sederhanakan ya Pak Kris ya. Betul. Oke, baik Pak Kris, terima kasih. Dan khusus buat Pak Kris, saya aturkan terima kasih karena sudah mengawal webinar kita sejak pertama sampai hari ini ya. Dan semangatnya luar biasa. Tapi buat peserta kita hari ini, banyak sekali yang marah-marahin kita ya Bu Juli ya. Karena nggak semua bisa ikut masuk. Saya mohon maaf ya, sampai detik ini masih banyak yang ngantri, tetapi ya itulah siapa yang cepat, dia yang dapat. Dan izinkan saya, selain Bapak Ibu peserta yang sudah sejak awal mengikuti dari episode pertama, juga kami haturkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Bayangkari, dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah hadir.
juga dari Persit Kartika Chandra Kirana, ibu-ibu seluruhnya dari Sabang sampai Merauke, terima kasih. Dan juga seluruh ibu-ibu dari Jala Senasri, dari Sabang sampai Merauke, terima kasih sudah hadir. Dan tidak ketinggalan juga dari Pia Ardiagarini yang sudah hadir mengikuti webinar kita. Dan juga teman-teman atau ibu-ibu pengurus Dekranas yang sejak awal tadi juga sudah bergabung bersama kita. Baik. Oh, keluarga IABI ya, Ikatan Alumni Habibi. Waduh, luar biasa. Terima kasih dukungannya. Walaupun kita tutup hari ini, tetapi ini bukan akhir dari pengembangan teknologi. Justru inilah awal langkah kita selanjutnya. Kenapa begitu? Karena tidak akan lama lagi rumah robot akan hadir juga di Taman Mini Indonesia Indah. Ya. Dan baik, buat penutup, Bu Juli, Ratu Robot Indonesia. Sebentar, ini bukan robot kan? Oh, robotnya yang ini. Yang ini Ratu robotnya. Gitu. Kancing Kang yang. Nah, silakan mau menyampaikan buat closing, Bu Juli silakan. Pokoknya nggak bilang kok ada video nih. Siap, video aja saja. Kau bilang mau video. Saya juga berterima kasih terutama buat Ketua Umum PIA Bu Inong. Ini saya mau kasih lihat hasil 1 tahun dari Yasar ini sudah terbentuk buku-buku dari TK sampai SMA. Kalau saja tahun lalu saya tidak diberi kesempatan oleh Bu Inong dan Ketua Umum untuk mengassess anak-anak, mungkin kurikulum yang sangat rapih ini menurut saya sangat rapih sekali dan sudah dilihat oleh beberapa orang dan cukup bagus. Jadi saya memberikan apresiasi, salam hormat saya untuk kepercayaan yang diberikan buat Bu Inong dan buat Ketua Umum. Terima kasih sekali ya Ibu Nani. Lalu waktu kita memilih judul Breakthrough, tadi Pak Kris berkata menerobos. Memang kita harus menerobos. Cuma di posisi 15 tahun ini saya mengajar robotik, terutama dari anak 3 tahun, kita sudah mulai mengajar coding. Memang agak susah menerobos di tengah-tengah negara yang sudah luar biasa seperti China, Taiwan, Korea, Jepang. Tapi di masa pandemi ini yang boleh saya bersyukur adalah di bidang pendidikan ya. Saya melihat semua bergerak dari ground yang sama. Korea, Taiwan, Jepang sibuk buat video tutorial untuk anak-anaknya sekarang. Mereka juga belum bisa sekolah. Jadi kita itu sekarang di ground yang sama. Dan tidak mustahil untuk anak Indonesia sekarang nih Pak Kris maju ke depan. Jadi di dalam pendidikan terutama dari 3 tahun kita lagi kejar-kejaran bikin video tutorial. Memang saya memohon maaf untuk intra di Yasar ini tahun ini mungkin tersendat di TK SD karena tidak punya materinya. Tapi di SMP, SMA dan SMK itu akan luar biasa dan Indonesia maju bersama sejajar di kancah internasional. Itu luar biasa banget menurut saya. Tahu-tahu tahun depan Indonesia sejajar pendidikannya dengan luar negeri. Itu harapan besar saya. Lalu mengenai kondisi kemajuan satu negara sendiri. Saya dari dulu percaya begini. Mohon maaf izin buat semuanya kalau saya salah bicara. Tapi saya selalu percaya pertama memang pendidikan dan karakter. Yang kedua memang saya percaya keamanan negara. Yaitu sekarang semua nih ada di sini, ada di webinar ini, semua angkatan udara, laut, polisi, darat ada di sini. Jadi inilah yang diperlukan untuk Indonesia maju, keamanan satu negara di luar daripada pendidikan. Yang ketiga ya teknologi itu harus maju. Jadi negara itu maju ya harus ada faktor ketiga ini yaitu teknologi. Dan melalui pandemi ini, saya terlalu percaya Indonesia akan berdiri sejajar kembali lagi di kancah internasional di teknologi ini. Memang tidak boleh lambat, tapi ini semua orang cepat. Itu dari kemarin jam Ketua Umum dari kemarin jam berapa ya? Jam 4 sore sampai tadi pagi. Nggak bersih-bersih HP. Cepat sekali semua mau masuk ke Zoom meeting ini. Wah, luar biasa. Saya terlalu exciting. Jadi salam hormat saya buat seluruh jajarannya. Saya sangat berterima kasih. Saya siap bila diperlukan dengan Pak Kris pastinya dan banyak guru robotika lain di grup masyarakat robot Indonesia yang saya percaya siap untuk membantu mengajar. Mungkin dari level yang terbawah kami bisa ajar agar mengerti tentang teknologi.
sekali lagi kita merobot bersama. Saya mohon restunya dari semua. Terima kasih, salam hormat saya untuk semuanya. Baik, terima kasih Bu Juli. Kita berikan tepuk tangan buat Bu Juli. Tuh, kayak ngomongnya aja udah kayak robot Pentium 5 kan? Kayak baterai apa sih? Nggak ada capeknya. Iya, baik. Tapi memang kalau bicara tentang masa depan bangsa, kita nggak boleh capek. Ya, tapi kenapa tadi harus kita dukung kaum ibu? Karena kuncinya ada di ibu. Ya, bapak itu kalau sudah di luar rumah, ya, fokus pada pengabdian. Tapi anak-anak kita itu yang ada di rumah itu kan, kalau bukan karena ibu, soal kecerdasan, kemudian ibulah yang mengambil peran terhadap masa depan anak-anak itu, di samping tentu ini kan kerjasama antara bapak dan ibu, tetapi jangan lupa Bapak Ibu, keputusan akhir biasanya, ini bukan curhat ya, biasanya bapak maunya apa, tapi kalau sudah mentok, gimana Ma? Gimana Bu? Nah, mama bilang apa, ibu bilang apa, siap laksanakan. Yang ibu-ibu dari daerah kayaknya ada yang tersenyum, tertawa, pasti mengalamin gitu kan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar, dan khususnya kepada Ibu Heti Andika, Ibu Vero, Ibu Inong, terima kasih Ibu, sehat selalu. Ibu harus sehat karena banyak sekali harapan yang kita titipkan kepada seluruh anggota Persit, Jala, Senasri, dan Pia di seluruh Indonesia, karena masa depan anak-anak sebagai pemilik masa depan bangsa ada di tangan mereka. Dan juga buat Pak Kris, ya Pak Kris harus sehat selalu, karena Pak Kris dari Sabang sampai Merauke nggak bisa difotokopi. Tadi udah komit janji kan, akan mendukung pengembangan teknologi. Dan yang paling penting Bapak Ibu, teknologi sebesar apapun kita menguasai, jangan pernah lupakan akar budaya kita. Dan jangan pernah lupakan bahwa kita anak bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai orang Indonesia. Dan apapun tujuan dari pengembangan teknologi itu, tetaplah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI harga mati, merdeka. Baik, kita akan akhiri bersama-sama kegiatan webinar kita hari ini. Dan Bu Juli sudah punya video ya? Video apa? Oke, kita saksikan dulu video singkat terkait dengan pandemi COVID-19 yang berikut ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Ya, sampai mati aja nanti dia minus ya. Nah, dia sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya
robotnya kalau sudah habis baterai bisa ngecas sendiri. Kayaknya nanti di masa depan kita harus cari handphone yang bisa ngecas sendiri kalau baterainya sudah lowbat. Jadi nggak perlu bingung cari charger atau casan. Itu tadi robot, Bapak Ibu, yang membantu berjuang upaya penanganan COVID-19. Jadi bangsa kita ini adalah bangsa yang ya, jangan selalu merendahkan bangsa sendiri, jangan kita apa-apa itu selalu nggak percaya diri, ya. Kita mungkin belum tahu aja bahwa di luar banyak orang yang berjuang, bahkan mengandalkan teknologi, dan bangsa kita tidak ketinggalan. Apalagi kalau semua kualitas menang yang bisa diwariskan kepada rumah, ya. Baik, saya mohon izin, apakah masih bersama kita Ibu Nani Hadi Cahyanto? Karena ini adalah saat yang terakhir untuk kita akhiri kegiatan kita. Ketua Umum Dharma Pertiwi, mohon izin Ibu Nani, apakah masih bersama kami mendengarkan suara dari studio? Ya. Ya, Ibu, ada yang bisa disampaikan sebagai penutup daripada penutup kegiatan kita hari ini? Karena tadi juga seluruh ibu-ibu, baik dari Persit, Pia, dan Jala Senasri hadir dalam kesempatan webinar kali ini. Monggo, Ibu Nani. Ya, cukup banyak ibu-ibu yang mewakili bersama Bu Nita Yudi dan Bu Dewi tadi sudah semangatnya luar biasa. Kami mendukung semua perubahan. Dan ibu-ibu semua, terima kasih hadirnya dari Persit, dari Sabang sampai Merauke, dan juga Pia dari Sabang Merauke, Yala dari Sabang Merauke, semua atas inisiatif dari Ibu Ketua Umumnya yang hebat-hebat yang mendukung kegiatan ini. Saya berharap ibu-ibu ayo lebih maju lagi, semangat lagi untuk menyongsong Indonesia maju dan perubahan dunia global yang luar biasa ini. Di Bapak Kris dan juga Ibu Yunita dan Bu Dewi, alhamdulillah di di Dharma Pertiwi sudah mempunyai e-commerce tersendiri, yaitu Ladara seperti yang disampaikan Bu Hetty, itu mewadai para ibu-ibu semua untuk berkarya, berdagang atau menjajakan karyanya secara online di Ladara. Jadi bisa gabung, bisa lihat di Ladara, tapi memang belum sempurna. Nanti insya Allah bulan Oktober sudah sekarang sempurna, dan Maret mungkin sudah bisa dikatakan lebih bisa interaksi kayak seperti Bukalapak dan sebagainya. Mohon doa restunya. Ini Pak Kris, Tanto, saya mohon dibantu gimana supaya terobosan-terobosan ibu-ibu yang sudah bergerak maju ini bisa terwadai untuk menjadikan semangat ibu-ibu lebih giat lagi untuk menyokong perekonomian keluarga dan menjaga ketahanan keluarganya serta ketahanan ekonomi secara nasional. Terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih, ini luar biasa semuanya. Terima kasih. Pak Bu Yuli, terima kasih Bu Yuli. Ibu robotik gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nani Hadi Cahyanto, dan luar biasa Ibu Nani dari awal tadi sampai kita mau closing tetap bersama-sama kita ya. Bapak Ibu di seluruh Indonesia, mari kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Nani Hadi Cahyanto. Terima kasih Ibu atas remark dan juga dukungannya. Baik Bapak Ibu, kami akhiri sampai di sini, dan terima kasih kepada seluruh narasumber kita. Tadi sudah ada Ibu Insinyur Nita Yudi, kemudian Ibu Insinyur Dewi Arimbi, dan juga Pak Kristianto Cahyadi yang masih bersama kita sampai hari ini. Semua yang kita lakukan dalam webinar 10 seri ini tentu juga menjadi bagian dari upaya kita untuk membangun bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang besar dan kuat di masa yang akan datang. Dan juga terima kasih kepada Pak Wahidin dan juga Mas Gali yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kita, dan semua pihak yang sudah mendukung kegiatan kita, baik dari DPP IWAPI, kemudian Next System, Askrida, dan tentunya seluruh peserta webinar kita dari Sabang sampai Merauke. Ini bukan akhir, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa akan ada kegiatan-kegiatan berikutnya, dan ingat selalu bahwa teknologi bangsa ada di tangan kita dan masa depan bangsa ada di tangan kita. Maju terus Indonesia, NKRI harga mati, merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Ibu mohon izin sebelum mematikan kamera,
Mari kita berfoto bersama. Habis ini saya akan upload ke Instagram. Silahkan menghadap ke kamera masing-masing. Kameranya. Nah, ini robotnya ikut ya. Silahkan Bernard di countdown. Siap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Halaman lagi. Standby. Oke, 1, 2, 3. Halaman ketiga. Oke, sabar Bapak Ibu. Satu kali lagi. 50 kali lagi kayaknya. 1, 2, 3. Oke. Ini kalau setiap halaman bisa sampai besok selesai. Bapak Ibu memfoto, mengcapture masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, inilah akhir kegiatan kita. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Matur nuwun. Kamsahamnida. Assalamualaikum. Arigato. Sukses Juli. Sukses Juli. Indonesia tanah air beta. Sukses Ibu Yuni sama Ibu Adi di Mangga U10. Abadi nan jaya. Indonesia sesuatu kala tetap puja bangsa di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua.